Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisyana dan pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kelompok kami kerjakan. Judul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Mas Muhammad Fatur Rozak dengan NIM 2010110003. Yang kedua ada Faridah Halimatun Nikmah, saya sendiri, dengan NIM 2010110009. Selanjutnya ada Mbak Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 2010110008. Selanjutnya ada Mbak Farid Fahrunisa dengan NIM 2010110028. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Islam sebagai suatu kekuatan yang diperhitungkan di masa prakolonialisme dan dalam batas waktu tertentu perjuangan kemerdekaan dalam abad 20. Kekuatan dan sumbangsih Islam bagi perubahan sosial politik selama ini sering diabaikan, sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan, termasuk di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi yang cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses islamisasi di negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh peran pedagang muslim, perjuangan para mubalik, serta penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana sistem pendidikan di Malaysia sebelum masa penjajahan. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan di Malaysia setelah masa penjajahan. Dengan tujuan masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pendidikan di Malaysia sebelum masa penjajahan. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem pendidikan di Malaysia setelah masa penjajahan. Pembahasan. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkannya. Ketika Raja Melaka yang pertama yaitu Parameswara, yang kemudian dikenal sebagai Megat Iskandar Shah, telah memeluk Islam pada 1414 Masehi, maka bermulalah perkembangan sistem pendidikan Islam di tanah Melayu pada waktu itu. Untuk memantapkan kefahaman tentang Islam, Baginda mempelajari Islam dari para ulama dan pendakwah yang datang berdakwah ke Melaka. Istana juga dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajari ilmu. Para pemerintah Melaka turut menggalakkan rakyat kalangan bawah supaya memberikan perhatian yang lebih terhadap amalan agama, di samping penglibatan para pemerintah sendiri dalam hal tersebut. Oleh karenanya, para pemerintah, pembesar negeri, dan rakyat kalangan bawah yang sama-sama melibatkan diri dalam mengembangkan agama dan ilmu pengetahuan Islam di Melaka pada waktu itu, maka terdapat berbagai institusi pengajian sama ada rumah, masjid, surau, atau istana sebagai pusat dakwah dan aktivitas keilmuan. Yang kedua ada sistem pendidikan di Malaysia sebelum masa penjajahan. Dari catatan sejarah, didapati kepercayaan dan amalan orang Melayu Islam pada ketika itu masih terpengaruh kuat dengan unsur-unsur animisme dan dinamisme.
Pada zaman pemerintahan British di Tanah Melayu, terdapat 4 aliran persekolahan, yaitu vernakular di Malaysia. Kewujudan berbagai aliran persekolahan pada masa itu disebabkan oleh sistem sikap penjajahan Inggris sendiri yang mencoba memecahkan perpaduan kaum Malaysia. Akibat campur tangan British di negeri-negeri Melayu bersekutu, beberapa buah sekolah Melayu telah dibuka dan menggantikan sistem pengajian Al-Quran. Masyarakat Malaysia pada saat itu keberatan untuk menghentarkan anak mereka ke sekolah Melayu vernakular yang diasaskan oleh pihak British. Mereka lebih senang jika anak-anak Melayu dididik secara tradisional dengan pendekatan pendidikan dan pembelajaran Al-Quran di rumah-rumah mereka sendiri atau di rumah-rumah para imam. Statistik kehadiran pelajar Melayu ke sekolah Melayu Kuala Lumpur sekitar tahun 1886 hingga 1888 menunjukkan angka-angka yang tidak memberikan respon. Sebaliknya, perkembangan sekolah Inggris di Kuala Lumpur cukuplah pesat. Yang ketiga, C. Sistem pendidikan di Malaysia setelah masa penjajahan. Perkembangan pendidikan Islam teruslah berkembang. Ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan-perubahan yang berlaku dalam perundangan dan syur kerajaan dalam perkara berkaitan. Sebagai contoh, di dalam Ordinan Pelajaran 1957 tidak menetapkan kuasa pihak yang mengurus tentang pembelanjaan melaksanakan pelajaran agama Islam, menyebabkan pelaksanaan pelajaran agama Islam tidak berjalan dengan sistematik. Oleh karena itu, pada tahun 1962, Akta Pelajaran 1961 mulai dikuatkuasakan. Pelajaran agama Islam telah diadakan dalam jadwal waktu pembelajaran biasa kepada murid-murid yang beragama Islam dengan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 menit seminggu. Guru-guru agama juga dilantik untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Dapat dilihat bahwa agama Islam berada di bawah kuasa yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu. Isi kandungan pendidikan Islam sekolah rendah dan menengah mengandung beberapa perbedaan sesuai dengan tahap dan umur murid masing-masing. Pada tahun 1979, Jabatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran telah mengeluarkan satu laporan menyeluruh berkaitan aspek pendidikan negara termasuklah kurikulumnya. Pada waktu itu juga mata pelajaran pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran teras di peringkat menengah, rendah, dan menengah tinggi. Semasa kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR diperkenalkan, mata pelajaran pendidikan Islam memberikan penekanan kepada asuhan dan latihan membaca Al-Quran dan asas pelajaran agama Islam yang meliputi akidah, ibadah, sirah Rasul, dan budi pekerti di mana aspek-aspek amali dititik beratkan. Mata pelajaran pendidikan Islam terus diperkuat lagi dengan kewujudan program CQAF, yaitu singkatan kepada Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab, dan Fardu Ain. Dari perbincangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah cara hidup masyarakat, sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara itu. Walaupun negara pernah dijajah suatu ketika dahulu, agama Islam dan pendidikan mengenainya tetaplah terlaksana di negara itu. Dalam hal pendidikan, pengajian mengenai agama Islam turut diberikan keutamaan. Kesimpulan, sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia berawal ketika Raja Melaka yang pertama, yaitu Parameswara, telah masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Mulailah perkembangan sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu pada waktu itu. Sejarah sistem pendidikan Islam di Malaysia pada zaman sebelum kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1957, dapat dilihat dari sejarah awalnya bermula sekitar tahun
1850 hingga tahun 1956 yang pada awal penempatan orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur pada tahun 1850. Akan tetapi tidak terdapat sumber sejarah yang menyatakan telah wujud suatu sistem atau institusi pendidikan Islam yang formal di Kuala Lumpur. Setelah kemerdekaan, perkembangan pendidikan Islam terus rancak apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957. Hal yang dapat dilihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam perundingan dan syur kerajaan dalam perkara berkaitan. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.